Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu. Kita mengupgrade kemampuan kita sebagai guru dengan memanfaatkan teknologi agar profesi kita dan tanggung jawab kita sebagai guru itu dipermudah ya, dipermudah dengan menggunakan teknologi. Perkenalkan, nama saya Farudin Sujarwo. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah sebagai duta rumah belajar seperti bersama Mbak Asri Prihatin, Pak Tukijo, Mas Kelian Pradana, dan apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari tanggung jawab dan amanah. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang apa yang kita bagikan, yang kita share, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, untuk paparan materi ini cukup padat. Jadi saya sarankan Bapak Ibu ambil posisi yang nyaman terlebih dahulu. Direkomendasikan menggunakan komputer ya. Direkomendasikan menggunakan komputer, dan jika menggunakan handphone pastikan nanti layarnya full screen. Jadi nanti apa yang saya sampaikan itu bisa terlihat dengan jelas. Mbak Asih, mohon dipandu nggih jika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat channel YouTube-nya Mas Keli ataupun nanti di Telegram itu bisa direkap. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Gitu. Suara saya aman ya sama kamera, monitor? Aman. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akan memulai untuk paparan materi terkait dengan RPP Hyperduct Content dan juga Google Meet, Google Jamboard, dan Google Forms, saya akan membahas terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan masuk dari Bapak Ibu sekalian terkait materi yang sudah disampaikan. Oke, saya izin share screen. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjawab tentang pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan Google Backup and Synchron dan Google Setup. Seperti yang di awal hari pelatihan saya sampaikan itu. Saya pikir ini materi yang cukup kompleks ya. Dan saya tidak tahu apakah kawan-kawan Google Master Trainer yang lainnya menyampaikan atau tidak, tapi ini sebenarnya tidak ada dalam materi GMT Google Master Trainer. Namun demikian karena saya menyampaikan di sini, saya berikan bonus Bapak Ibu, saya berikan bonus kepada Bapak Ibu bagaimana mensinkronkan data ya, mensinkronkan data dengan tools advance, tool tambahan. Jadi yang saya sampaikan di classroom kemarin itu ada dua. Yang pertama adalah Google Backup and Synchron, dan yang kedua adalah Google Drive Setup. Perbedaannya, yang pertama ini Google Backup and Synchron itu posisinya ada di bawah, Bapak, di taskbar bawah. Posisinya ada di sini. Ini Google Backup and Synchron. Nah, fungsinya ini untuk menyinkronkan data yang ada di komputer kita dengan data yang ada di Google Drive. Semuanya data bisa tercover. Semua data bisa masuk tersinkron. Sedangkan kalau Google Drive Setup itu posisinya ada di sini dan dia ada di Windows Explorer ya, di Explorer di Google Drive. Jadi ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi Google Drive Setup itu nanti dapat drive tambahan ya, drive tambahan di sini. Drive tambahannya, jadi kita mendapatkan drive tambahan di sini, dan ini bisa terkoneksi ketika kita terkoneksi dengan internet. Kalau misalnya komputer kita tidak terkoneksi dengan internet, ini tidak bisa diakses. Jadi ini harus terkoneksi internet. Nah, kita dapat tambahan storage di sini. Nah, Google Drive ini sama tersinkronisasi dengan Google Drive ya, Google Drive yang ada di cloud My Drive, yang ada di My Drive di sini. Di My Drive ini.
Nih, saya perhatikan, saya contohkan. Nah, ini ada Google Classroom, Dapodik, event, meet recording. Ini data saya yang ada di drive saya. Dan ini sama persis dengan yang ada di Explorer My Drive. Sama persis. Nah, seperti ini. Dan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk sinkron data. Jadi tidak harus selalu buka Google Drive, tapi bisa langsung masukkan data di Explorer-nya sini, bisa langsung. Dan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan juga untuk menyimpan data ya, menyimpan data. Nah, kita dapat tambahan seperti ini. Kita dapat tambahan drive di Explorer kita dengan kapasitas yang unlimited kalau kita menggunakan akun belajar. Nah, yang kedua terkait dengan Google Backup dan Synchron, posisinya ada di sini. Nah, di sini saya akan contohkan Bapak Ibu. Ini drive saya. Saya akan tambahkan di sini. Dummy. Nah, ini belum checklist karena belum tersinkronkan. Nah, di sini kita akan menambahkan, kita klik, kemudian di pojok kanan atas ada klik settings, lalu pilih preference. Nah, kita diarahkan ke tampilan dari settingan dari Google Backup and Synchron ini. Nah, ini sedang masih proses loading ya. Nah, nanti setelah ini kita menambahkan choose folder. Choose folder, menambahkan folder mana yang akan kita sinkronkan dengan Google Drive. Nah, proses ini cukup lama, tergantung dari kapasitas data yang ada di komputer kita. Kalau misalnya data kita sampai bergiga-giga, tentunya akan lama sekali ya. Jadi sarannya untuk mensinkronkan itu per folder ya, per folder. Pengalaman saya ketika mensinkronkan ini saya sampai nongkrong di kantor Telkom ya. Karena kantor di galeri Telkom itu kan speed uploadnya cepat ya, cukup cepat. Jadi di situ cepat untuk menyinkronkan data yang ada di komputer dengan yang ada di drive. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita klik choose folder. Kita klik choose folder, kita cari folder mana yang akan kita sinkronkan. Misal kita pilih data ini. Kemudian tadi yang saya baru buat namanya folder dummy. Kemudian klik select folder. Sudah masuk. Folder dummy sudah masuk. Kemudian klik OK. Ya, ini sedang divalidasi ya. Kita checklist. Checklist folder dummy-nya. Klik. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Klik OK. Nah, kita lihat di sini. Sudah masuk. Saya lihat coba nanti di drive saya ini. Di My Computer. Ini komputer saya. Nah, di sini otomatis ada tambahan folder. Karena tadi kita sinkronkan dengan data yang ada di komputer kita. Nah, ketika saya tambahkan, di sini saya masukkan ya. Saya masukkan file. Contoh, misalnya saya masukkan ini. Cut, saya masukkan di sini. Paste. Nah, kita lihat di sini, di taskbar-nya bawah ini. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini terjadi proses sinkronisasi data. Nah, ini mensinkronkan data yang ada di komputer dengan data yang ada di drive. Nah, kita lihat lama tidaknya tergantung dari besaran dari folder tersebut, size-nya berapa, dan juga tergantung juga dari koneksi internet kita. Nah, itu nggih Bapak Ibu terkait dengan Google Backup and Synchron dan juga Google Drive Setup. Mudah-mudahan dari paparan saya yang sampaikan itu bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemanfaatan ini. Dan saya yakin ini ilmu baru yang mungkin tidak disampaikan oleh kawan-kawan Google Master Trainer yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran yang efektif bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan masuk ke Google Classroom.
Bagaimana sih membuat kelas virtual kita itu efektif? Jawabannya adalah Bapak Ibu membuat master class. Saya contohkan di sini. Di sini saya punya master class. Master class sosiologi. Saya kebetulan ngajar sosiologi. Kelas 12 semester 1. Kemudian ada master class sosiologi semester 2 dan seterusnya. Nah, dari mana kita mulainya? Yang pertama, Bapak Ibu mulai dari sebentar. Oke. Pertama Bapak Ibu perhatikan itu adalah silabus. Karena dasar kita mengajar itu adalah dari silabus. Ya, dari silabus. Kita cek apa KD-nya. Kemudian dari KD tersebut kita breakdown. Ada berapa materi yang akan kita sampaikan. Dan dari silabus ini nanti kita Bapak Ibu menyusun yang namanya peta konsep. Ya, menyusun yang namanya peta konsep. Misalnya untuk mata pelajaran sosiologi semester 1 peta konsepnya ada berapa? Ada beberapa materi yang akan disampaikan. Kemudian semester 2 untuk kelas 10, kemudian juga seterusnya. Kelas 11, kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 1, kelas 12 semester 2. Nah, ini penting sekali. Jadi kita mengambil peta konsep ini dari silabusnya. KD-nya kita breakdown menjadi silabus. Dan dari situ kita baru bisa merancang berapa lama sih alokasi waktu kita dalam mengajar itu dalam pembelajaran. Nah, dari peta konsep ini Bapak Ibu lagi round down lagi menjadi istilahnya kalau di ini kan ada administrasi namanya prota dan promes. Nah, di sini kita rancang lagi Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya untuk materi ini ada di minggu keberapa. Kemudian materi dari peta konsep yang kita sudah susun, kita desain, kita schedule kapan itu akan muncul. Kapan itu akan kita berikan. Dari evaluasi, remedial, PTS, evaluasi dan seterusnya disusun sedetail ini. Nah, setelah Bapak Ibu merancang ini ya, kalau hampir sama konsepnya sama seperti prota dan promes ya. Sama seperti itu. Tapi kalau prota dan promes kan hanya alokasi waktunya, tapi tidak disampaikan secara detail kapan itu akan disampaikan, minggu keberapa dijadwalkan dan seterusnya. Dan saya sarankan Bapak Ibu kalau misalnya dalam satu semester ya, paling tidak berikanlah dua atau 3 kali pertemuan itu free. Jadi tidak harus terpaku menyampaikan materi yang ada di KD. Nah, dalam 2 itu kan kita bisa manfaatkan, kadang kita izin, nggak bisa masuk, ataupun kita bisa manfaatkan untuk games dalam pembelajaran, dan itu kondisional ya, tergantung dari dari situasi dan kondisi. Nah, dari sini setelah kita mendesain kapan pembelajaran itu akan berlangsung, baru kita masuk ke dalam classroom. Oke, saya masuk ke dalam classroom ini. Saya contohkan di sini, saya kan masuk classroom di sini. Tugas kelas. Nah, di sini. Di sini langsung disusun. Materinya apa ya? Materinya apa? Kita berikan materinya bisa berupa PDF, bisa berupa YouTube, bisa berupa konten yang ada di rumah belajar dan seterusnya. Ini kita susun. Satu materi, satu evaluasi. Evaluasinya monggo bisa menggunakan berbasis menggunakan esai ya seperti ini. Anak menjawab. Kemudian atau juga bisa menggunakan pilihan ganda. Kalau saya ya, pengalaman saya ini satu materi, satu pertanyaan, satu PT, satu materi, satu pertanyaan dan seterusnya. Dan di dalam satu bab tersebut di akhir itu ada yang namanya evaluasi, dan evaluasi ini menggunakan Google Form. Nah, seperti ini. Ini adalah masterclass saya, ya masterclass saya yang saya buat dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, setelah kita fix membuat masterclass ini, kita sudah tinggal menyalin saja. Kita tinggal salin saja. Di sini pojok kanan atas ya, ada 3 titik ya. Klik, kita salin kelas. Nah, kita pergunakan untuk kelas berapa ya. Ada kalau misalnya kelas 10 SOS 1, SOS 2 dan seterusnya. Nah, ini kita salin.
tinggal kita salin kelas. Jadi Bapak Ibu dengan ini sudah mengaktifkan mode autopilot. Nah, jadi pembelajaran itu virtual ya. Kalau saat ini saya yakin Bapak Ibu meskipun nanti sudah pembelajaran tatap muka terbatas itu sentuhan-sentuhan teknologi itu tidak akan hilang, pasti ada. Nah, dengan cara ini mode autopilot itu pembelajaran sudah diaktifkan. Bapak Ibu tidak selalu menjelaskan dari A sampai Z pembelajaran di dalam kelas, tapi bagaimana menyiapkan modul-modul ya, modul-modul yang bisa disampaikan oleh siswa. Nah, kemudian di sini kemarin ada pertanyaan juga, apakah bisa untuk untuk siswa tertentu di classroom itu? Saya contohkan, saya masuk ke sini, Pak. Kelas saya sebentar. Nah, ini. Misal di sini saya membuat ini saya draft ya. Jadi ini saya edit misalnya. Saya edit. Ini kita bisa posting ya. Kita bisa posting ini, kita jadwalkan postingnya, Bapak Ibu. Kapan jadwalnya kita akan rilis ini? Tergantung dari dari rundown yang sudah kita siapkan. Misal untuk materi ini ya, hakikat dan teori konflik sosial. Ini kapan akan rilis? Kita lihat bulan keberapa, minggu keberapa. Bulan keberapa, minggu keberapa. Kemudian untuk materi berikutnya, misalnya materi berikutnya, faktor materi klasifikasi konflik. Nah, ini kita bisa jadwalkan, edit, kemudian kita jadwalkan. Kapan akan rilis materi ini? Nah, ini kita bisa jadwalkan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam 1 tahun pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengaktifkan mode autopilot pembelajaran. Jadi siswa bisa belajar sendiri, ya, bisa belajar mandiri di classroom yang kita sudah siapkan. Nah, tugas ini juga kita bisa mengatur, tidak semua siswa bisa mengerjakan. Kita bisa atur, siswa siapa saja yang bisa mengerjakan. Misalnya kita tentukan, misalnya ada berapa siswa yang kita kerjakan. Ya. Nah, ini kita bisa atur. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana untuk mengatur, misal untuk penugasan kelompok ya, penugasan kelompok, tugas hanya ditentukan oleh siswa-siswa tertentu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga kemarin, apakah bisa dengan siswa gabung dengan menggunakan akun Gmail? Bisa, Bapak Ibu. Nah, saya contohkan. Nah, ini siswa semuanya menggunakan akun Gmail, Bapak Ibu. Masalahnya ketika kita siswa menggunakan akun Gmail, kan kadang namanya kan rangenah. Maksudnya nggak sesuai dengan namanya gitu. Contoh misalnya ini saya contohkan. Ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada juga yang namanya RAGB. Nah, ini kan ya ini di absen kan tidak ada. Tapi berbeda kalau misalnya siswa kita menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini kosong semua. Nih, kan saya contohkan, misalnya saya akan contohkan kelas ya, classroom kita lah, classroom pelatihan ini. Classroom pelatihan ini. Saya masuk ke anggota. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu, ada yang kosong oblong, ada yang tulisan undang wali. Nah, yang undang wali ini Bapak Ibu login, join di classroom pelatihan ini dengan menggunakan akun belajar. Kalau yang kosong ini menggunakan akun Google pribadi. Nah, kalau yang menggunakan akun belajar ini, kita bisa mengundang wali. Nah, kita klik undang wali. Misalnya Bu Amin Hidayah. Bu Amin Hidayah. Oke, saya cari dulu Bu Amin Hidayah ya. Bu Amin Hidayah. Oke, sebentar. Saya lihat Bu Amin Hidayah. Saya cari sini. Amin Hidayah. Amin Hidayah. Oh, tidak ada Bu Amin Hidayah. Oke, saya cari yang lainnya. Bu Ani Handayani misalnya. Ani Anik ya. Anik Handayani. Oke. Nah, Bu Anik Handayani
Bu Anik Handayani ini login di Classroom dengan menggunakan akun belajar. Nah, di sini ada akun Gmail-nya. Nah, ini saya copy ya. Saya copy. Kemudian di sini saya asumsikan email yang satunya yang Gmail-nya itu adalah walinya. Kita bisa undang wali. Misalnya kita undang wali di sini. Klik undang wali. Kemudian dimasukkan email walinya. Nah, kita klik. Lalu klik undang. Nah, wali yang kita undang ini nanti akan bisa melihat result hasil dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi misalnya dalam classroom tersebut ada berapa materi, ada berapa ujian yang akan diselesaikan. Nah, itu nanti wali akan mendapatkan hasilnya. Nah, itu ya perbedaan antara siswa yang bergabung, yang join di classroom kita dengan menggunakan akun belajar tadi dengan menggunakan akun Google pribadi. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, itu sebuah semoga menjadi inspirasi ya Bapak Ibu dalam memanfaatkan akun Belajar tadi. Dengan itu, dengan ada masterclass, kemudian nanti menggunakan akun Belajar tadi bisa undang wali dan seterusnya, bisa menginspirasi Bapak Ibu memanfaatkan ya pembelajaran virtual itu secara betul-betul efektif. Nah, oke, baik Mbak Asih, berikutnya saya akan lanjutkan untuk paparan Google Meet, Jeh. Sampai saat ini ada pertanyaan Mbak Asih? Monitor? Ya, sebentar saya cek dulu, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan ketikkan di kolom komentar di live YouTube kita. Tadi pertanyaan ke Bapak Tukijo saat menyampaikan terkait rumah belajar ini, ada beberapa mata pelajaran yang saat mencari di sumber belajar itu belum ada BK, kemudian PAI sama yang SMK. Monggo Pak Fahrudin untuk menjawab. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, memang materi yang ada di sumber belajar itu tidak full 100% lengkap, ya, karena memang materi yang ada di rumah belajar ini ya dari guru dan untuk guru. Bapak Ibu nanti bisa berkontribusi untuk memberikan ya konten-kontennya yang terbaik di rumah belajar. Dan rumah belajar ini kan bukan hanya sumber belajar, ya. Ada materi, ada fitur-fitur yang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Ada suara edukasi, ada TV edukasi, dan Bapak Ibu yang yang ingin berkontribusi ya, mungkin kesulitan untuk di sumber belajarnya, karena di sumber belajar ini kan fiturnya berbasis video dan web ya, web HTML5. Bapak Ibu bisa mengirimkan di pena belajar. Pena belajar ini cukup mudah Bapak Ibu. Di sini ya, pena belajar. Blok pena. Blok pena ini interface-nya mirip seperti WordPress ya. Jadi bisa mengirimkan di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi materi pembelajaran bisa ditaruh di sini, nanti bisa rilis. Begitu Mbak Asih, untuk paparan rumah belajar lebih detailnya nanti saya sampaikan setelah ini di materi RPP Hyperdoc Content gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Dwi Mei bertanya, komputer disk almost full. Apakah ini maksudnya juga menyita penyimpanan di komputer? Oh, betul. Untuk Google Backup dan sinkron tentu saja Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menyinkronkan data yang ada di Google Drive, ya, menyumbang Google Drive, maksudnya komputer kita sinkronisasi dengan Google Drive kita sinkronisasi dengan hard drive yang ada di komputer, jelas mempengaruhi, soalnya datanya sama kan, datanya sama persis dengan data yang ada di komputer dan ada di drive. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya pindahkan, jangan ditarik di komputer. Misal ya, ini kan datanya ada di komputer. Ini kita bisa pindahkan, misalnya kita dummy ini ya, kita pindahkan. Misalnya ya. Oke. Folder dummy ini ya. Folder dummy. Ya, kita bisa pindahkan, Bapak. Kita pindahkan ke dalam sini, ke dalam drive saya ini.
ya. Misal ini sebentar. Ya. Oh ya, jadi diupload ke Google Drive-nya sini, apa ke drive saya ini Pak Ibu. Ke drive-nya saya ini misal pindahkan ke oh ya. Begitu Bapak. Jadi di sini klik kanan. Misalnya ini data yang ada di komputer kita ya. Klik kanan, kemudian kita tambahkan pintasan ke drive, kemudian masukkan ke drive saya. Jadi nanti bisa berpindah ya, berpindah. Itu melonggarkan size yang ada di komputer kita gitu. Begitu Mbak sih. Oke. Ya, terima kasih pemaparannya, jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi, Pak? Sebentar Mbak Asih, ini saya lanjutkan dulu ya karena cukup banyak. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu untuk pertanyaan, kita tahan dulu nggih. Untuk jawabannya nanti pasti akan dijawab. Silahkan Pak Jarwo. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan untuk materi saya masukkan dengan menggunakan Google Meet, ya, Google Meet. Nah, Google Meet ini kita pergunakan untuk webinar seperti ini, Bapak Ibu. Untuk kita menyapa anak-anak kita yang ada di rumah. Ya, kita bisa menyapa anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, ini saya contohkan, saya masuk menggunakan akun Google Suite yang lainnya. Nah, ini cukup mudah sekali ya, mudah sekali. Kita tidak perlu set di kalender ya, langsung buat rapat baru, kemudian mulai rapat instan. Nah, seperti ini langsung jadi. Kemudian kita salin linknya, salin tautannya ini kita undang kepada siswa-siswi kita. Sesimpel itu. Nah, untuk seperti ini saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami ini ya, untuk mikrofon, aktif nonaktif, kamera, untuk raise hand, anak misalnya kita nyampaikan materi, ada yang bertanya bisa raise hand, kemudian untuk share screen ya. Share screen seperti ini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mengubah latar belakang, kita ubah. Nah, seperti ini. Dan menariknya, kalau di Google Suite akun belajar kita, di sini ada fitur rekam rapat. Ini yang tidak ada di akun Google biasa. Jadi kita bisa merekam rapat dan itu bisa ditonton ulang. Mungkin bagi siswa yang tidak mengikuti paparan dari pembelajaran tatap maya kita bisa rekam rapat ini. Nah, kemudian selain daripada itu, oke, sebentar. Oke, ini saya tutup dulu panggilan. Oke. Nah, saya berikan tips tambahan Bapak Ibu. Ada add-on yang namanya Meet Attendees. Meet Attendees ini fungsinya Bapak Ibu tidak perlu membuat atau menyusun daftar hadir. Jadi nanti otomatis daftar hadir itu ada dalam bentuk Excel. Add-on ini on Google, add-on Chrome ya, add-on Chrome ini ya, namanya adalah Meet Attendees. Nah, Meet Attendees ini. Nah, Bapak Ibu bisa instalkan Meet Attendees ini, installnya di Chrome Bapak Ibu. Jadi kita tidak menginstal di komputer kita. Installnya di Chrome kita. Nah, ketika kita sudah install, itu nanti adanya di sini Bapak Ibu. Di partisipan. Nah, di sini ada
kita bisa download ya, kita download ini ya, emergency export spot. Kalau misalnya kita mau mendownload, ditaruh di disimpan di komputer kita, atau kita bisa menyimpan di drive kita. Jadinya Google Sheet. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu direpotkan ya, dengan membuat daftar hadir dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan add-on yang namanya Google Attendees. Nah, untuk ini Google Meet sendiri kan kita hanya bisa menggunakan untuk webinar, dan tentunya kita memerlukan kolaborasi fitur yang lainnya agar pembelajaran kita lebih efektif. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan namanya Google Jamboard. Nah, ada di atas ini ya. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan ya, ketika Bapak Ibu masuk menggunakan Google, pastikan di atas ini pojok kanan atas ini, Bapak Ibu tuh masuk menggunakan akun apa. Saya yakin di Chrome Bapak Ibu tuh akun lebih dari satu. Kalau misalnya sudah mengaktifasi akun belajar.id, di sini pasti ada akun belajar.id, ada Google Gmail biasa. Saya bisa menggunakan rumah belajar dan sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu tuh masuk, misalnya tadi ada yang tanya, saya masuk ke Google, saya masuk ke Classroom, kok nggak bisa menggunakan akun belajar.id? Lihat di atasnya Bapak Ibu, di kanan atas ini. Kalau misalnya ini kita lihat, ini kan masih menggunakan akun Gmail. Nah, kita ganti menggunakan akun belajar.id. Nah, seperti ini. Kuncinya ada di kanan atas. Bapak Ibu itu menggunakan fitur Google itu dengan menggunakan akun apa? Apakah akun belajar.id atau akun Gmail biasa? Nah, oke. Baik. Saya kembali lagi ke Jamboard. Ada di sini fitur-fitur Google, ada di sampingnya gambar profil kita, ada di sini. Kita masuk ke namanya Jamboard. Apa sih Jamboard itu? Nah, Jamboard ini bisa dibilang papan tulis virtual, Bapak Ibu. Nah, ini kan kita misalnya masih kosong, kita membuat papan tulis virtual baru. Di sini pojok kanan bawah ini ya, kita klik jam baru. Nah, seperti ini. Di kanan atas, di sebelah panel sebelah kiri ini adalah alatnya. Istilahnya kalau kita masak itu pisau, ada wajan, panci dan seterusnya. Ini ada di sebelah kiri ini. Nah, ini penanya. Nah, ini kita bisa tulis-tulis, Bapak. Bisa tulis-tulis. Kita bisa bawanya ini untuk menghapus. Nah, seperti ini. Nah, bawahnya di sini kita bisa sticky notes ya, sticky note. Misalnya baru simpan. Oke, taruh di sini. Oke, kita kolaborasi ya Bapak Ibu. Ini saya bagikan. Klik saya bagikan. Kemudian di sini ya. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan siswa ya, caranya di sini ada klik bagikan. Kemudian di bawah ini pastikan aksesnya ini pastikan siapa saja yang memiliki link. Jika siswa Bapak Ibu tidak menggunakan akun belajar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memastikan semua siswa-siswinya menggunakan akun belajar, boleh menggunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saya jenjang SMA, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang jenjang SMP, jenjang SD, monggo silakan. Nah, saat ini kan karena Bapak Ibu mungkin tidak semuanya menggunakan akun belajar.id, saya menggunakan siapa saja memiliki link. Kemudian aksesnya untuk apa? Aksesnya kita bisa berkolaborasi editor. Nah, kemudian kita klik salin linknya. Oke, saya bagikan linknya di Google di Telegram ya nggih Bapak Ibu, dan juga saya berikan di kolom chat YouTube ya. Silakan Bapak Ibu coba masuk dari link yang sudah saya berikan, coba tuliskan namanya. Ya, coba dituliskan namanya. Misalnya nama saya Fakhrudin misalnya. Fakhrudin. Coba Bapak Ibu yang lainnya sudah bisa join atau belum masuk ke link yang sudah saya berikan di Jamboard ini ya, Jamboard. Coba. Nah, bisa mengedit.
klik salin, coba di. Nah, ini sudah ada yang masuk, Bu Oktariana, Bu Oktariana. Ya, Bu Oktariana sudah masuk. Coba dituliskan Ibu, dituliskan namanya di sini. Coba dituliskan namanya di sini. Bisa nggak? Tuliskan namanya. Pak Asih juga mungkin bisa nulis di sini. Pak Asih prihatin. Ya. Oke, coba saya presentasikan yang nah, nah ini sudah ada yang nulis. Tri SPD sudah bergabung, sudah coba tuliskan Bapak. Nah, wah luar biasa, ada lagi Bapak yang lainnya masuk. Nah, Bapak Ibu lihat, ini ada yang namanya Cipmung, ada yang namanya Panda, ada yang namanya binatang ya, namanya binatang. Ini karena masuk tidak menggunakan akun belajar ya. Masuk tidak menggunakan akun belajar. Nah, kalau yang ada namanya, nah seperti ini ya. Contohnya ya. Kita lihat. Pemirsa yang ada di sini, misalnya Pak Tri SPD. Nah, ini menggunakan akun belajar. Bisa nggih Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu bedakan apa perbedaannya menggunakan Google biasa dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, pembelajaran seperti ini kan interaktif Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya menggunakan mata pelajaran untuk matematika. Sama-sama nulis. Sama-sama nulis berapa kali berapa sama dengan berapa. Anak yang satu ada di rumah yang ada di misalnya ada di Solo, yang satu di Sragen, tapi kita bisa berkolaborasi bersama dalam kelas virtual ini. Nah, ini betul sekali Bapak Ibu, Pak Anggoro, Pak Fajar, Bu Rina. Ini namanya Google Jamboard, papan tulis virtual. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan siswa dan siswi yang ada di rumah ya, yang ada di rumah. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Ini juga nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk mind mapping. Mind mapping. Saya contohkan di sini ya. Saya tambahkan di sini ya. Saya luaskan, saya tambahkan di sini. Tambah frame. Tambah frame berikutnya di sini. Di sini saya tambahkan di sini. Di sini misalnya anak-anak besok kita mau studi wisata kemana? Ya, studi wisata kemana? Misalnya kita bisa survei di sini. Atau kita bisa membuat mind mapping. Mind mapping. Nah, kita bisa buat mind mapping di sini. Nah, ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi setelah ini nanti Bapak bisa praktikkan, praktikkan di dalam pembelajaran. Dan ilmu yang tadi saya sampaikan tentunya tidak ada manfaatnya kalau misalnya tidak betul-betul dipraktikkan dalam pembelajaran. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, luar biasa untuk untuk ini ya kolaborasinya. Oke, saya cukupkan untuk materi Jamboard ini. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya close dulu ini ya. Saya close dulu. Oke, sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, saya close dulu Jamboard ini. Oke. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi Google Form. Apa yang saya sampaikan aplikatif, artinya nanti bisa langsung dipraktikkan Bapak Ibu dalam baik itu operasional ataupun model pembelajaran yang ada di sekolah. Oke. Baik, saya akan mendemokan untuk penggunaan Google Form. Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Ada nggak Bapak Ibu yang belum sama sekali pernah menggunakan Google Form? Ada nggak? Coba saya lihat. Ada nggak yang sama sekali belum pernah mempergunakan Google Form? Ya, menggunakan Google Form. Saya yakin sebagian besar dari kita itu sudah pernah mempergunakan Google Form ya. Nah, tapi di sini saya akan memberikan demonstrasi yang aplikatif. Untuk apa sih Google Form itu? Saya contohkan di sini saya akan membuat survei untuk pemilihan ketua OSIS.
Oke, di sini saya buat new form ya di Google Drive ini. Saya klik kanan, kemudian Google Formulir. Google Formulir. Nah, di sini saya tuliskan misalnya vote ketua kelas. Vote ketua kelas. Kemudian di sini nama kandidat ya, nama kandidat. Ya, nama kandidat. Saya pilih di sini untuk pilihan ganda. Siapa nama kandidat ya, misalnya jadi ketua kelasnya. Ada nama kandidatnya misalnya Mas Al ya, Arya Saloka. Ibu-ibu pasti paham ini namanya. Nah, saya tambahkan gambar di sini ya. Saya tambahkan gambar, kemudian saya akan cari Google gambar yang ada di Google. Cari di mana ya? Cari Google penelusuran gambar. Saya cari namanya Arya Saloka. Oke, saya cari. Tidak ada ya. Arya Saloka. Tidak ada namanya. Nggak terkenal berarti. Nggak terkenal berarti, Pak. Nggak terkenal ini. Coba namanya Ronaldo, ada nggak? Ronaldo. Oh, ada Ronaldo. Wah, ini. Oke, ganti Ronaldo lah. Saya masukkan nama ini. Klik. Kemudian klik sisipkan. Nah, ini saya ganti aja. Ronaldo. Oke. Kemudian yang kedua. Misalnya ketua kelas yang keduanya siapa Mbak sih? Misalnya, wah saya penggemarnya Conor McGregor. Oke, saya tambahkan penelusuran gambar. Conor McGregor ada nih. Nah, oke, saya tambahkan, saya sisipkan. Oke. Nah, di sini saya berikan opsi wajib diisi, artinya responden wajib mengisi ini kan. Kemudian setelah ini ya, form ini kita bisa langsung publish ya, atau kita atur di sini Bapak. Pengaturnya di setelan ini. Nah, setelan ini kita bisa batasi apakah hanya satu organisasi, artinya ini misalnya saya satu SMA saja. Saya misalnya ini saya berikan akses yang luas. Saya batasi satu, oke, saya biarkan luas saja seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, kita klik plat tinjau. Nah, ini Anda bisa langsung mengirimkan. Misalnya saya pilih yang Ronaldo. Nah, oke, sudah aman. Nah, hasilnya bisa ada di sini Bapak, di jawaban. Hasilnya di jawaban ini. Nah, hasilnya ada langsung otomatis di spreadsheet. Kita tidak perlu membuat rumus-rumus tertentu untuk melihat hasilnya langsung. Kita buat spreadsheet, kita buat sheet. Oke, kita buka. Nah, hasilnya ada ini. Ronaldo. Kemudian misalnya saya tambahkan lagi. Ini kalau misalnya tidak dibatasi ya, tidak dibatasi, bisa beberapa Bapak kirim. Nanti otomatis nambahkan lagi gini. Kemudian saya buat lagi sini. Saya ganti yang Conor McGregor. Kirim. Nah, nanti dia otomatis nambahkan. Nah, di sheet ini ya, misalnya kita blok sini ya, kita blok. Kemudian nanti kita bisa buat yang namanya diagram. Kita klik diagram. Nah, seperti ini. Wah, bagus toh. Jadi otomatis langsung kita jadi diagramnya ini di Google Sheet. Nah, kita lihat Ronaldo berapa orang, Conor berapa orang. Nah, saya langsung aplikasikan. Di dalam website sekolah. Baik, saya membuat website sekolah itu dengan menggunakan Blogger, Bapak Ibu. Saya menggunakan Blogger. Oke, saya menggunakan Blogger. Nah, kemudian di sini saya buat postingan baru. Kemudian di sini saya tuliskan vote
ketua OSIS. Tuliskan misalnya hasilnya dalam rangka reorganisasi ketua OSIS SMA N1 misalnya Sambung Macan bermaksud menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS. Pilih kandidat terbaikmu melalui vote berikut. Oke, sudah masuk. Nah, kita akan masukkan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan masukkan dua konten. Yang pertama adalah Google Form-nya ini ya. Google Form-nya ini. Jadi nanti di dalam satu website tersebut, dalam posting website itu ada form vote-nya, dan juga yang kedua di bawahnya itu nanti ada hasilnya. Nah, di sini saya tuliskan juga hasil vote bisa kalian lihat secara real time di bawah. Oke, saya masuk di sini. Pertama, saya masuk ke sini dulu Bapak Ibu, ke Google Form. Kemudian kita klik kirim, ya, kita klik kirim. Nah, kalau misalnya kita mau membagikan linknya ini kan kita klik yang ini ya, kita bagikan. Tapi di sini saya pilih yang embed, klik embed. Kemudian linknya ini kita kopikan, kita salin nih linknya, kita salin, klik, lalu masuk ke sini, blog, masuk ke tampilan HTML. Nah, taruh di sini. Nah, ini formnya. Kemudian yang kedua, saya masukkan juga untuk grafiknya. Ya, ini ya, saya klik. Kemudian di sini saya klik publikasikan diagram. Publikasikan diagram. Kemudian di sini saya pilih yang sematkan. Klik sematkan. Lalu klik publikasikan. Oke. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Ini linknya kita salin. Kita salin, kita masuk ke blog. Lalu kita pastekan di sini. Oke, label ini karena dummy ini tidak perlu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan, kemudian juga permaling dan deskripsi bisa sesuaikan. Kemudian klik publikasikan. Klik publikasikan lalu klik konfirmasi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada ini formnya. Formnya di atas, kemudian hasilnya di bawah real time. Oke, saya sekarang akan berkolaborasi Bapak Ibu sekalian. Saya kopikan linknya ya. Link ini ke Telegram dan juga ke chat di YouTube ya. Coba Bapak Ibu Bapak Ibu vote, pilih Cristiano Ronaldo atau pilih Conor McGregor ya. Pilih Cristiano Ronaldo atau pilih McGregor. Nanti real time di sini nanti otomatis bisa terlihat progresnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk misalnya ya untuk menggunakan quick count ya, pemilihan ketua OSIS, kemudian bisa memilih sebagai kandidat bupati dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan secara cepat, secara real time saat itu juga. Kita lihat coba sudah berapa orang yang masuk. Ronaldo. Nah, dia kan otomatis real time 66. Nah, ada lagi nggak yang masuk? Coba lihat. 2 orang yang milih Ronaldo, 1 orang McGregor. Coba dilihat. Nah, untuk real time ini kita refresh guys Bapak Ibu. Coba kita refresh. Nah, jadi kalau ini memang ada delay-nya ya. Ada delay-nya antara data yang ada di spreadsheet ini ya. Nah, ini dia kan real time. Nah, bisa Bapak Ibu aplikasikan untuk pemilihan ketua OSIS seperti ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar aplikatif ya, benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di proses pembelajaran di sekolah gitu. Wah, kan keren, sudah 66. Kita lihat yang di sini. Ini 4 orang, ada ini 4 orang dan 2 ya. Nah,
Menarik kan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat form untuk pemilihan ketua OSIS, taruh di Google Form, masukkan embednya dalam blog, dalam website ya. Kemudian hasil dari grafiknya juga di sini ya, grafiknya ini bisa dimasukkan dalam website sekolah. Jadi satu wadah, satu postingan. Begitu. Nah, keren ya Mbak Asih, bisa udah sebelumnya pernah nggak kayak seperti ini? Ini wah real time ini. Belajar dari Pak Belajar ya. Jarwo. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi Bapak Ibu dalam mengaplikasikan mix antara Google Form, Google Spreadsheet, dan blog. Wah, ya toh, ada 3 ini berarti kan. Satu Google Form, yang kedua Spreadsheet, hasil entry-nya itu dari Google Form. Kemudian hasilnya dari Google Spreadsheet, kemudian diolah di Spreadsheet menjadi grafik dari data tersebut, kemudian di-embed dimasukkan ke dalam website sekolah. Nah, ini luar Keren biasa. ini Pak Jarwo. Ya. Selama ini belum terpikir sampai situ, ternyata sangat menarik ini Oh ya. pemanfaatannya. Ya, ini mudah-mudahan nanti jadi inspirasi Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu ya, saya pengalaman Bapak Ibu. Dulu ketika saya membuat website itu jelimet ya. Saya menggunakan platform CMS ya, waktu itu ada pernah menggunakan Joomla, menggunakan Balitbank itu ya. Saya pikir kok jelimet begini ya, kontennya nggak jalan-jalan ya. Saya pikir lebih baik isi di kontennya ya, tapi konsisten. Tapi daripada kita jelimet di membuild up website ya, tapi nggak ada isinya ya percuma saja kan. Lagi pula sekarang namanya blogger atau WordPress itu kan interface-nya kan itu udah menarik ya, mobile friendly juga, bisa dilihat dengan menarik menggunakan handphone. Nah, ini jadi inspirasi Bapak Ibu. Tidak perlu diributkan dengan build up dari website sekolah. Bisa menggunakan blogger atau bisa menggunakan WordPress. Saya tidak menggunakan hosting, jadi cukup domain saja, Bapak. Jadi cukup menggunakan .sch.id. Saya tidak menggunakan hosting. Hostingnya di mana? Hostingnya ya Google. Data-data, database dan sebagainya itu ya ada di Google Drive gitu kan. Murah, murah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu Google Form yang pertama. Saya akan sampaikan Google Form yang kedua. Ya, apa yang saya sampaikan ini aplikatif ya. Artinya dari yang saya sampaikan itu betul-betul bisa langsung Bapak Ibu praktekkan, diimplementasikan dalam baik operasional pembelajaran ataupun di operasional sekolah ataupun di pembelajarannya. Ya. Yang kedua adalah Google Form untuk ulangan harian. Ya, ulangan harian. Oke, ini saya close dulu nggih. Oke, Bapak Ibu sudah cukup. Saya close dulu. Nah, kalau untuk ulangan harian ya, itu saya sarankan ya. Saya sarankan Bapak Ibu ya ulangan membuat Google Form menggunakan form evaluasinya itu langsung dari Classroom. Ya, langsung dari Classroom. Contoh ya, misalnya di sini ya. Saya masuk ingin menggunakan akun belajar.id ini. Kemudian di sini saya masuk. Nah, tugas kelas langsung di sini buat. Klik buat. Lalu di sini kita pilih yang tugas kuis. Jadi form itu ada 2, Bapak. Yang pertama yang tugas ini yang tadi yang kita pergunakan untuk vote ketua kelas. Jadi di tugas ini, form tugas ini itu dia tidak ada penilaian, tidak ada angka. Tapi kalau di tugas kuis itu ada angka. Nah, saya di sini akan buat tugas kuis. Nah, misalnya di sini saya tuliskan kuis ulangan harian. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa tentukan Bapak Ibu deadline-nya berapa lama anak mengerjakan ini. Misalnya mengerjakan sampai kita beri waktu, batas waktunya deadline tanggal 23, 2 minggu. Jamnya jam berapa kita tentukan. Oke, kalau sudah kita klik blank quiz. Nah, di sini nanti otomatis Bapak Ibu langsung otomatis, misalnya saya tuliskan quiz
ulangan harian. Terus kita buat deskripsinya, misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan berikut. Oke. Kemudian saya buat yang pertanyaan pertama. Ya, nah ini. Nah, di sini di kuesioner yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan nama siswa, nama siswa. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu siswa-siswinya sudah menggunakan akun belajar tadi, ini tidak perlu Bapak Ibu, nama tidak perlu. Tapi kalau misalnya siswa-siswi kita masih ada menggunakan akun Google biasa, nah ini perlu, karena ini untuk mengidentifikasi. Nah, nama siswa, kemudian kita pilih jawaban singkat. Nah, oke. Saya mohon maaf Bapak Ibu, untuk Google Form ini mungkin saya agak cepat, karena saya yakin di antara Bapak Ibu mayoritas sudah sebagian besar menggunakan Google Form ini untuk evaluasi, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh ya kemarin yang sudah berlangsung selama pandemi, karena assessment-nya seperti ini. Ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan Microsoft Form ya, sama saja. Nah, nama siswa, kemudian di sini kita tambahkan lagi misalnya kelas berapa. Nah, pilihan ganda ini saya pilih yang drop down. Misalnya saya pilih kelas 11 IPS 1, copy 11 IPS 2, 11 IPS 3 dan seterusnya. Oke, kita aktifkan, ini wajib diisi. Kalau tidak diaktifkan, nanti responden siswa bisa melewati pertanyaan ini ya. Oke, selanjutnya kita buat pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang pertama, siapa Presiden RI yang berasal dari kota Solo misalnya. Nah, jawabannya misalnya Joko Widodo, lalu Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang ketiga misalnya Soekarno, kemudian Soeharto. Nah, karena namanya kuis ulangan, kita kan memerlukan yang namanya assessment, nilai. Nah, di sini kita tentukan kunci jawabannya. Kemudian di sini kita berikan poinnya. Nah, poinnya ini kita bisa atur. Bapak Ibu lebih paham untuk mengidentifikasi soal ya. Ada yang HOTS, ada yang LOTS. Ada yang higher order thinking skill, misalnya soal ini susah. Soal ini misalnya susah, memerlukan kemampuan berpikir tingkat lanjut. Kita berikan bobot poinnya 60 misalnya. Oke, kemudian setelah kita tentukan poinnya, kita tentukan jawabannya. Mana jawaban yang benar di sini? Kita pilih yang ini misalnya. Klik. Oke, selesai. Kita wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi, misalnya soal. Saya asumsikan saya akan membuat 2 soal saja, Bapak Ibu. Misal soal kedua, apa makanan khas dari Jakarta? Oke, pilihan ganda. Opsi jawabannya misalnya lumpia, kemudian bakpia, kerak telur. Nah, kemudian pempek. Nah, gini. Sama seperti tadi, kita pilih kunci jawaban, klik kunci jawaban, kemudian kita tentukan poinnya. Poinnya misalnya tadi kan sudah 60. Ya, poin yang kedua ini 40. Jadi saya asumsikan cuma membuat 2 soal dengan total skornya 100. Kemudian kita tentukan jawabannya yang mana. Tentukan kerak telur. Kemudian klik selesai. Wajib diisi. Nah, kita klik pratinjau misalnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah pernah membuat ya, sebagian besar ya. Sebagian besar sudah pernah membuat assessment dengan menggunakan Google Form. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita
simpan dulu ini Google Form-nya. Karena nanti kita akan buat Google Form ini masuk include ke dalam RPP Hyperdoc Content. Hyperdoc Content. Nah, oh iya, oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum sebelum kita beralih ke situ, di sini Bapak Ibu ya, saya berikan tips tambahan buat Bapak Ibu yang mungkin belum Bapak Ibu ketahui. Di sini ada add-on yang namanya form limiter. Ya, add-on namanya form limiter. Brute. Kemudian klik set limit. Nah, oke, ya baik. Ternyata tidak bisa ya Bapak Ibu menolak sambungan. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya menggunakan browser yang loginnya tidak menggunakan satu akun yang sama. Coba Bapak Ibu perhatikan di atas ini. Ini saya menggunakan akun Google, ini ya, pojokan atas. Ini saya menggunakan akun belajar.id, sedangkan login browser saya, browser Chrome ya. Browser Chrome ini saya menggunakan akun Gmail biasa. Nah, pastikan Bapak Ibu masuk dengan menggunakan akun yang sama ketika mengakses form limiter ini. Fungsinya apa sih? Fungsinya begini Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu membuat form evaluasi penilaian di Google Form itu nggak ada batas waktunya kan? Tidak ada batas waktunya. Tapi kalau dengan form limiter, Bapak Ibu bisa atur kapan form tersebut bisa mulai diakses dan kapan berakhirnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan demokan ya. Di sini pojok kanan atas ya, masuk di akun Chrome, bukan yang akun Google-nya. Jadi Chrome itu adalah browsernya. Di browser itu ada banyak akun-akun ya, banyak akun-akun. Nah, ini saya masuk, klik dengan menggunakan akun belajar.id. Oke, sebentar. Saya bagikan yang jendela yang ini ya. Ya. Jadi ini yang ini Bapak Ibu. Ini sinkron antara akun browser ya. Browser Chrome ya, akun Chrome dan akun Google. Ini sinkron sama. Oke, sekarang saya masuk lagi ke tadi ya. Saya masuk ke tadi ini, saya masuk ke Google Form tadi yang sudah saya buat di sini. Nah, ada add-on. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mendownload ya, masuk saja ya di sini. Sebentar. Nah, add-on tambahan ya, add-on. Kalau secara defaultnya tidak ada, Bapak Ibu perlu menambahkan add-on Chrome. Add-on Chrome di situ ada yang namanya form limiter. Nah, form limiter ini ya, form limiter mana sih ya? Tadi sudah ada kok. Ekstensi. Namanya ini Bapak Ibu. Form limiter port. Form limiter port. Ada nggak? Ada. Ini. Coba. Form limiter ini. Misalnya bantuan. Lihat toko. Oh ini Bapak Ibu namanya form limiter. Ya, ini namanya form limiter. Ini add-on tambahan di Chrome kita. Nah, ini saya masuk ke sini form limiter. Ya. Alah, sebentar.
form limiter. Oh, ini sudah ditambahkan Bapak tadi ya. Hasil berlanjut. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi Bapak. Nah, ini form limiter, kemudian klik set limit. Ya, klik set limit. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa menentukan date and time. Tanggal dan waktunya. When due date is set on, ya, kapan evaluasi ini akan berakhir? Tanggal 22. Waktunya jam berapa? Jam 11:20 misalnya. Kemudian klik set. Lalu klik save and enable. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti form yang Bapak Ibu buat itu nanti bisa di set waktunya. Anak bisa mengerjakan mulai jam berapa sampai jam berapa. Oke. Oke, kemudian ini saya contohkan ya. Kemudian setelah ini, oke, jendela, ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Untuk sampai sini formnya kita simpan dulu sampai sini. Nah, selanjutnya, ya, saya akan masuk ke tugas kita Bapak. Tugas dari pelatihan ini. Tugas pelatihan ini adalah ada 2 Bapak Ibu. Ini belum saya publish ya. Oke, saya publish dulu. Saya publish dulu. Oke. Saya publish. Wah, ini agak cukup lama ya. Nah, oke, sudah. Karena dia mengenerate. Untuk pelatihan ini ada 2 kelas Bapak Ibu. Ada kelas A dan kelas B. Karena cukup banyak ya, lebih dari 1000 ya. Kalau misalnya saya jadikan satu kelas itu kan nanti loading page-nya itu lama ya. Loading page-nya lama. Jadi saya pecah menjadi 2 kelas, kelas A dan kelas B. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini ada beberapa yang belum saya posting, masih draft. Materi A1 mengenal Google Workspace for Education. Materi 2 mengajar dengan Google Workspace for Education. Materi 3 transformasi cara mengajar dan Google. Nah, itu fardu kifayah Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa selesaikan belajar mandiri, nanti bisa diselesaikan dalam fase tugas mandiri selama beberapa hari ke depan. Tapi untuk bisa mengerjakan ini ya, untuk bisa nanti tugasnya ada 2. Yang satu membuat RPP, yang kedua uji kompetensinya. Dan untuk uji kompetensinya ini tentunya Bapak Ibu harus bisa memahami, ya, bisa paham apa materi-materi yang kita sampaikan ya, yang kita sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mempelajari dengan baik ya, dengan baik dari apa fitur-fitur Google seperti apa itu nanti nggak bisa menyelesaikan untuk uji kompetensinya gitu. Nah, ini RPP Hyper the Content. Di sini masing-masing dari peserta Bapak Ibu sekalian ada 3 template yang bisa dipergunakan. Template 1 ya. Template 1 ini ya. Oke, sebentar ini biar lebih enak saya baginya. Saya bagikan jendela ini. Ya. Jadi ada 3 template Bapak Ibu. Monggo silakan pilih salah satu saja. Ya. Saya asumsinya ada misalnya kelas, kalau jenjang SMA kan ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu. Nah, template 1 ini. Oke, saya masuk menggunakan akun siswa saya ya. Akan menggunakan, jadi nanti saya praktekkan sekaligus. Oke, saya Classroom.
saya menggunakan akun siswa saya. Jadi saya sekaligus mendemonstrasikan bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan tugas di pelatihan pemanfaatan akun belajar terintegrasi rumah belajar ini. Nah, ini saya masuk. Lalu di sini membuat RPP Hyper the Content, ya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini dibaca dulu untuk ketentuannya. Sebagai pamungkas untuk pelatihan ini, Bapak Ibu merancang desain RPP Hyper the Content. Pilih salah satu saja, pilih salah satu. Bapak Ibu cukup membuat salah satu RPP. Dan ketentuannya, yang pertama harus ada link menuju ke rumah belajar, dan yang kedua asesmennya menggunakan Google Form. Google Form seperti yang tadi sudah saya demonstrasikan. Oke, saya contoh di sini saya menggunakan RPP yang template yang ke mana ya? Yang ini ya, yang ketiga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu. Ini sudah ada templatenya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya, yang pertama foto. Foto ini ya. Foto ini silakan ganti Bapak Ibu. Ini kan foto saya, diganti saja. Caranya klik sisipkan, pilih gambar, upload dari komputer. Jika memang filenya dari komputer, klik komputer. Kemudian pilih gambar yang ada di komputer. Misalnya saya pilih yang ini. Klik ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan. Ya, kita crop ya. Kita crop dulu bentuknya ya. Ya, kita crop. Pilih bentuknya yang kotak terlebih dahulu ya. Kita pilih yang segi 4 terlebih dahulu. Kita pilih yang oke, kita pilih yang nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah kotak. Tapi yang kita perlukan kan maksudnya di sini yang lingkaran. Ya. Itu yang kita perlukan yang lingkaran. Jadi masuk ke sini tadi ya. Selembungi gambar ini ya. Klik. Kemudian pilih bentuk, pilih yang lingkaran nih baru. Ya, pilih yang lingkaran. Klik lingkaran. Nah, ini kita sesuaikan. Taruh di sini lingkaran. Kalau kurang besar, oke, saya perbesar dulu ini ya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini bisa disesuaikan. Ini Bapak Ibu mau remove background, boleh silakan, atau enggak pun enggak apa-apa ya. Karena waktunya juga mepet. Nah, oke. Nah, foto sudah. Jadi pastikan nanti ada fotonya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa mengaku-ngaku lagi. Ini RPP dari mana? Saya ngopi dari mana? Nah, ini pastikan ini RPP ya Bapak Ibu sendiri yang buat gitu. Nah, ini kemudian namanya silakan. Ini saya sudah desain ya, saya sudah desain template-nya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan isi kontennya dengan desain yang sudah saya siapkan aja. Misalnya namanya ganti, namanya namanya siapa ya? Misalnya Habib. Habib Nurmagomedov. Betul enggak ya ejaan ya? Nah, kalau misalnya namanya kebesaran kita bisa atur ya. Nah, atau Bapak Ibu bisa bisa diubah fontnya ini ya. Ukuran fontnya ini bisa diubah. Nah, seperti ini. Monggo bisa disesuaikan untuk namanya ini. Yang pastikan masuk di template-nya ya, Bapak Ibu. Nama, kemudian selain nama, asal sekolah ya, asal sekolah. Kemudian mata pelajarannya silakan disesuaikan, mata pelajarannya apa, materinya apa. Materinya disesuaikan. Nah, RPP yang Bapak Ibu buat sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu ya. Kelas, semester berapa, alokasi waktunya, moda mengajarnya ini saya menghendaki 2 saja Bapak Ibu. Ada yang full daring dan ada yang kombinasi. Karena kita menggunakan Google Form untuk assessment dan itu nggak mungkin hanya luring, hanya pembelajaran tatap muka. Jadi untuk mode mengajarnya silakan Bapak Ibu pilih bisa full daring atau kombinasi. Nah, ini saya menggunakan yang
Asumsinya untuk dengan model pembelajaran yang kombinasi. Kemudian assessment-nya menggunakan Google Form tadi yang barusan saya demonstrasikan. Linknya ditaruh di sini, Bapak Ibu. Linknya taruh di sini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu breakdown dari IPK, ya. Breakdown dari IPK. Jadi simpel saja kata-katanya. Misalnya IPK-nya apa? Menjelaskan, misalnya saya materinya globalisasi dan fenomenanya. Menjelaskan definisi globalisasi, kemudian gejala-gejalanya, beragam fenomena, dan akibatnya seperti apa. Nah, taruh di sini. Jadi kata-katanya simpel saja. Tidak terlalu panjang. Kalau misalnya kata-katanya terlalu panjang, silakan Bapak Ibu ringkas ya. Ringkas seringkas mungkin. Nah, kemudian skenario pembelajarannya. Nah, skenario pembelajarannya ini ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Ada 3 itu, ya. Ada 3 itu ya. Jadi ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, kalau untuk skenario-nya, monggo silakan Bapak Ibu mau menggunakan model PJBL, Project Based Learning, Problem Based Learning, atau Inquiry, atau apapun lah, monggo silakan. Sintaksnya juga Bapak Ibu silakan sesuaikan sendiri. Tapi paling tidak ada 3 itu. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Buat sesimpel mungkin, dan saya harapkan RPP yang Bapak Ibu buat itu memang menyesuaikan dengan style mengajar dari Bapak Ibu sekalian. Karena antar guru satu dan guru yang lainnya kan jelas berbeda. Sama-sama guru sosiologinya, sama-sama materinya, tapi ekspresi, kemudian implementasi dalam mengajarnya kan pasti berbeda. Nah, ini jadi di sini Bapak Ibu RPP dibuat ini 1 lembar, ya, 1 lembar, dan itu merepresentasikan gaya dari Bapak Ibu mengajar. Nah, tapi yang perlu Bapak perhatikan ada 2 ketentuan, ya. Ada 2 ketentuan. Jadi ketentuan yang pertama, di pendahuluan itu harus ada link referensi ke rumah belajar. Nih saya contohkan di sini ya. Nah di sini saya contohnya ini ada ke sini. Nah ini ada referensi konten ke rumah belajar. Nah silakan Bapak Ibu cari referensi konten yang relevan, ya, yang relevan dengan materi yang Bapak Ibu sajikan di RPP. Ya, yang Bapak Ibu sajikan di RPP. Nah, di atas ini kan ada linknya Bapak Ibu. Ada linknya ini. Nah, ini linknya di copy ya. Salin. Kemudian masuk di sini. Kemudian Bapak Ibu cari misalnya di sini ya. Oke, sebentar. Saya besar dulu. Nah, di sini. Guru memberikan stimulus video pembelajaran yang bersumber dari portal rumah belajar. Nah, rumah belajarnya ini di blog ya. Kemudian ini ya ada sisipkan link. Klik sisipkan link. Klik sisipkan link. Lalu di sini dimasukkan link tadi yang sudah Bapak Ibu kopikan, masukkan di sini. Taruh di sini, kemudian klik terapkan. Nah, jadi ini ada warna biru. Jadi ketika nanti viewer melihat teks rumah belajar ini, jadi ketika klik nanti dia akan mengarah ke rumah belajar seperti ini. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau misalnya kontennya yang relevan tidak ada di rumah belajar? Nah, kalau misalnya kontennya tidak ada di rumah belajar, Bapak Ibu cukup masukkan saja link ini aja, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, belajar.kemdikbud.go.id. Jadi cukup masukkan ininya saja, masukkan linknya ke dalam pendahuluan. Namun demikian saya harapkan Bapak Ibu cari terlebih dahulu ya, cari dulu konten yang relevan yang ada di rumah belajar, kemudian masukkannya linknya di situ. Nah, kemudian kegiatan inti, monggo silakan sintaksnya Bapak Ibu yang lebih paham bagaimana merancang desain pembelajaran. Kemudian penutupnya juga kan standar, resume, materi pembelajaran, kemudian memberikan evaluasi, kemudian memberikan remedi bagi yang belum tuntas dan pengayaan yang sudah tuntas. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ketentuan yang kedua itu untuk assessment, evaluasinya menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini kita buka lagi tadi Google Form-nya ya. Nah, Google Form-nya ini. Tadi Google Form-nya kita sudah buat, kemudian kita klik kirim ya. Kita klik kirim.
Lalu Bapak Ibu pilih yang ini. Oke, sebentar. Sebelum sampai sini ya, sebelum sampai sini, Bapak Ibu masuk ke sini dulu ke setelan, klik setelan. Ini pastikan ini jangan di checklist ya. Oke, agar nanti kami bisa melihat form evaluasi yang Bapak Ibu buat. Jadi perlu masuknya ini kalau misalnya menggunakan akun belajar.id ini dibuka aksesnya agar bisa dilihat. Kalau misalnya hanya dibatasi nanti kalau misalnya saya Bapak Ibu guru SMP ya saya nggak bisa mengakses form yang Bapak Ibu buat. Ini di nonaktifkan. Kemudian klik simpan. Klik simpan, baru klik kirim. Klik kirim, masuk ke sini, ya. Klik link. Lah ini kan linknya panjang guys Bapak Ibu. Klik perpendek URL. Klik. Nah, ini disalin linknya. Disalin linknya. Klik salin. Kemudian pindah tadi ke RPP. Nah, masukkan di sini linknya yuk. Tempel tanpa format. Masukkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa tadi diaktifkan, sisipkan linknya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Yes. Nah, oke seperti ini. Oke, link sudah jadi. Nah, berikutnya kita masukkan QR code di sini. Apalagi itu QR code? Nah, QR code itu kode untuk kode untuk men-scan ya, men-scan dokumen. Jadi ketika nanti dokumen ini nanti dicetak ya, dokumen ini nanti dicetak, itu nanti kita nggak perlu mengetikkan link sebanyak ini Bapak Ibu, cukup men-scan saja QR code-nya ini. Ini seharusnya sih nggak dicetak ya. Kalau misalnya file itu kan ya sudah kita bagi, misalnya ditanya RPP-nya mana, ya kasihkan linknya. Tapi biasanya pengawas ya, apalagi kalau untuk pengawas generasi Y ya, itu nanya RPP-nya mana gitu kan. Nah ini perlu dicetak. Dan ini saya desain, Bapak Ibu. Saya sudah desain RPP-nya itu formatnya A4. A4. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencetak, ya formatnya A4 ya. Karena standar kertas internasional kan A4. Cuma Indonesia saja kebanyakan menggunakan F4 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu buat QR code-nya. Nah, cara untuk membuat QR code, sebentar. Ini saya buka Google, ketik saja QR code maker. QR code maker. Lalu klik. Ini salah satunya saja ya. Banyak website penyedia untuk QR code maker. Nah, ini kita masukkan linknya tadi, yang link Google Form itu tadi. Link ini kita masukkan. Kita kopikan. Kemudian kita masuk ke QR code maker ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik buat QR code. Nah, dia mengenerate. Nah, gambar ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Gambar QR code ini yang kita masukkan ke dalam RPP ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, saya berikan triknya Bapak Ibu. Caranya, di keyboard komputer Bapak Ibu kan ada tombol namanya PRTSC, namanya print screen. Ya, di keyboard komputer itu. Nah, ada namanya PRTSC, print screen, ditekan, klik tekan print screen, kemudian beralih ke sini RPP-nya, kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah masuk. Jadi ini print screen itu fungsinya untuk merekam, mengcapture, mengambil gambar dari layar monitor kita. Ya, saya ulangi lagi. Kita masuk ke sini, kita akan mengambil gambar ini ya. Tekan tombol PRTSC atau print screen di keyboard komputer kita, klik, lalu masuk ke RPP, lalu tekan Ctrl V. Nah, sudah masuk, tinggal kita klik pangkas gambar, ya, klik pangkas gambar, kemudian kita sesuaikan, loh, karena kita hanya mengambil kode QR code-nya saja. Nah, kita sesuaikan. Nah, kemudian kita klik pangkas gambar, kemudian kita sesuaikan, loh, karena kita hanya mengambil kode QR code-nya saja. Nah, kemudian kita sesuaikan. 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 Nah, ke
Kalau untuk memperbesar layar monitor ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa tekan kontrol ALT plus. Kontrol ALT plus. Ini bisa untuk memperbesar layar monitor yang barusan saya lakukan ini. Kontrol ALT plus. Kemudian ini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita taruh di bawah. Taruh di sini, kita sesuaikan. Kecil saja nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, dikecil saja nggak apa-apa. Kecil ini saja sudah bisa, nanti sudah bisa di scan kok ya. Sudah bisa di scan kok. Nah, QR code. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya ya QR code maker ini mengantisipasi kalau misalnya ditanya untuk RPP-nya, kalau misalnya ada RPP cetak gitu kan. Nah, cetak seperti ini. Meskipun RPP-nya cetak ini tapi masih bisa diakses secara online. Cepat ya, artinya menggunakan kode QR code maker ini. Nah, ini kemudian setelah ini jadi ya, silakan ini. Kalau yang slide kedua ini contohnya template-nya yang sudah saya sediakan. Ini Bapak Ibu bisa hapus nggak apa-apa, monggo silakan. Yang perlu Bapak Ibu ubah yang slide pertama ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini kita asumsikan sudah ya RPP-nya ini. Silakan buat RPP dengan template yang sudah saya siapkan sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Untuk model pembelajaran, sintaksnya, monggo silakan Bapak Ibu yang lebih paham. Tapi ada ketentuan yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama, terdapat laut-lautan menuju ke rumah belajar. Dan yang kedua, evaluasi dengan menggunakan Google Form. Nah, oke. Kalau sudah, kita kembali ke Classroom tadi. Ya. Kita klik Classroom tadi. Nah, ini klik, jangan lupa, diklik serahkan ini. Ya, diklik serahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini, tapi belum diklik serahkan di Classroom, nanti belum bisa kami nilai. Jadi istilahnya sudah dikerjakan, tapi belum diberikan kepada guru, ya belum diberikan kepada guru. Jadi pastikan sudah klik serahkan, lalu klik serahkan. Nah ini Bapak Ibu bisa menghapus yang tidak dipergunakan, bisa menghapus yang tidak dipergunakan, ya. Bisa menghapus yang tidak dipergunakan tadi. Misalnya yang tadi dipergunakan ini yang template 3 ya. Template 3 ini template 2. Template 2 ini kan nggak dipergunakan. Nah, silakan bisa dihapus. Klik hapus. Kemudian ini template 3 ini yang dibuat kan. Kemudian ini template 1 yang tidak dipergunakan juga. Silakan dihapus. Klik hapus. Nah, sudah, kemudian klik serahkan. Klik serahkan. Lalu klik serahkan. Ya. Oke, baik, sampai situ tugas RPP Hyperdoc Content sudah selesai Bapak Ibu kerjakan. Nah, deadline-nya sampai tanggal 29 Juli ya, sampai tanggal 29 Juli. Ini cukup lama Bapak Ibu. Saat ini kan baru tanggal 8. Jadi ada 3 minggu, silakan Bapak Ibu buat sebaik mungkin. Minimal 1 RPP. Lebih juga monggo silakan, nggak apa-apa kalau misalnya ada beberapa slide dengan beberapa rancangan pembelajaran, monggo silakan. Tapi minimal 1 slide itu dengan ketentuan ada link menuju rumah belajar dan asesmennya dengan menggunakan Google Form. Oke, kemudian itu untuk RPP-nya. Kemudian baik, Mbak Asih, sampai situ dulu untuk RPP Hyperdoc Content. Silakan jika ada pertanyaan, nanti kalau tidak ada, ini nanti sampai kita lanjutkan uji kompetensi dasar yang perlu Bapak Ibu selesaikan. Mohon maaf ini Bapak Ibu melebihi dari jam 11 karena ini pertemuan terakhir, ada beberapa materi yang banyak yang perlu saya sampaikan, jadi mungkin beberapa Bapak Ibu ya banyak yang kepontal-pontal nggih. Nggih, Mbak Asih. Ya, terima kasih untuk materinya yang luar biasa. Ini dari Pak Fahrudin. Ini ada pertanyaan Pak Fahrudin, apakah langsung saya bacakan atau bagaimana? Karena mengingat sudah pukul 11:04. Monggo bisa dibacakan langsung nggak Pak? Oke, untuk yang pertama ini untuk tanda tangan dan nama kepala sekolah bagaimana Pak? Biasanya kan kalau sudah di print harus ada tanda tangan sebagai bukti guru membuat perangkat. Monggo Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini untuk yang template ini memang tidak ada kolom untuk RPP untuk tanda tangan ya.
Kalau misalnya menghendaki untuk itu ya, misalnya Bapak Ibu mau ngeprint ya, misalnya Bapak Ibu mau bentar, ini saya batalkan dulu. Saya batalkan pengiriman. Nah, misalkan nanti mau menghendaki untuk tanda tangan ya, monggo dibuat slide baru di sini ya, slide baru untuk khusus tanda tangan dan tanda tangan kepala sekolah dan guru. Tapi kalau untuk tugas ini ya, untuk tugas ini tidak perlu ada tanda tangan kepala sekolah atau guru yang bersangkutan, tidak perlu ada. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menghendaki nanti untuk dicetak diberikan inspeksi pengawas, ya monggo bisa ditambahkan secara mandiri. Begitu Mbak Asih. Oke, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan Google Form, Pak Jarwo. Pertanyaan tentang Google Form. Apabila Google Form ditambah add-on, apakah tidak membutuhkan waktu yang lama saat loading? Mengingat tidak semua siswa berada dalam sinyal yang bagus untuk mengakses soal. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau untuk Google Form itu relatif ringan, guys. Jadi tidak memerlukan bandwidth atau kuota yang cukup besar. Percayalah. Jadi tidak terlalu besar. Kecuali Bapak Ibu kalau misalnya di dalam form tersebut menyertakan gambar, video ya, itu jelas akan mempengaruhi dari bandwidthnya itu kuotanya. Tapi kalau misalnya tidak ada standar ya tidak besar ya, tidak memberatkan siswa begitulah. Begitu Mbak Asih. Oke, untuk RPP-nya ada yang bertanya dikirim menggunakan Gmail atau Belajar ID? Ya, untuk RPP itu kan include di classroom-nya itu Bapak Ibu. Sudah di classroom-nya ini. Jadi ya Bapak Ibu langsung saja dengan menggunakan akun yang sudah login di classroom-nya ini. Jadi tidak mengirimkan via Gmail ya, tidak mengirimkan via Gmail. Di situ ada template yang sudah disediakan, tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah dikirimkan, tinggal serahkan. Gitu. Jadi nggak mengirim via email ya, tidak. Mengirimkan yang menyelesaikan semua tugas, semua materi, semua penugasan, semuanya ada di Google Classroom. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang sudah saya kopikan ke kolom chat, Pak Jarwo. Sudah ada di kolom chat Google Meet kita. Ini pertanyaan dari tadi di awal, pertemuan di awal. Karena ini durasinya sudah 11 pukul 07, saya bacakan, nanti silakan dibantu untuk menjawabnya. Singkat tidak apa-apa, Pak Jarwo. Oke, yang pertama dari Bapak Budi Sudiarso. Saya kadang masih ragu dengan keamanan data jika disinkronkan dengan Google Drive. Bagaimana ke depannya untuk kontrak Google dengan Kemdikbud? Apakah jika sudah selesai maka data kita ikut hilang? Terima kasih. Ya, tidak ada Bapak, tidak aman ya, tidak perlu khawatir untuk itu ya. Itu kan komunikasi dinas Kemdikbud dengan Google ya. Tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya mau ini data apa sih yang ini yang penting? Kalau misalnya saya scan scan ijazah, scan PAK, scan PKG yang saya sinkronkan dengan Google pun, kalau misalnya orang lain tahu pun saya bagikan nggak masalah juga sih gitu kan, masalah gitu. Jadi tidak hilang. Kalau misalnya datanya hilang, tadi kan saya sudah demokan Google Backup dan Sinkron. Datanya masih ada di drive kita. Kalau misalnya hilang pun masih ada masih ada di drive kita. Data yang ada di awan itu kita bisa akses dimanapun dengan menggunakan berbagai perangkat yang kita gunakan gitu. Jadi backup tetap ada. Begitu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah harddisk dari Bapak Widodo Rusmanto, apakah harddisk eksternal dapat disinkronkan? Terima kasih.
Kalau hard disk eksternalnya tadi menambahkan datanya dari hard disk eksternal, artinya ketika kita mau kan device primernya kan komputer ya. Device primernya kan komputer. Jadi kalau misalnya mau disinkronkan ya hard disk eksternalnya tetap harus terkoneksi dengan komputer, itu bisa disinkronkan. Tapi kalau misalnya hard disknya dicopot ya jelas tidak terkoneksi dengan internet, kan otomatis tidak bisa disinkronkan gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratna, tampilan Wali di Google Classroom seperti apa ya? Ya, terima kasih. Tampilan Wali, mohon maaf Ibu, saya nggak bisa menunjukkan karena saya belum kemarin mencoba untuk Wali sebentar. Coba sebentar saya cari dulu. Posisinya sebentar, masih saya cari dulu ini. Oke. Di skip dulu Mbak, sambil saya mencari Mbak. Di skip dulu. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan rumah belajar. Saya mencoba mendaftar memilih sebagai guru, sudah memasukkan NUPTK, tetapi surelnya terkunci, tidak bisa diketik atau diisi. Bagaimana solusinya? Surel. Tidak bisa diketik. Surel. Tidak bisa diketik. Ya. Gini Bapak Ibu. Bentar saya agak jendela. Ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan masuk ke rumah belajar, itu coba masuk pakai mode Ignagito. Mode penyamaran. Ada di pojok kanan atas ini ya. Kemudian ini ada namanya jendela penyamaran baru. Nah, di sini masuk ke rumah belajar. Lalu misal login ya. Klik login. Nah, di sini kalau misalnya mode Ignagito itu kita menggunakan mode penyamaran, dan itu kita tidak langsung otomatis login ke browser kita. Kalau biasanya kita kan menggunakan browser standar biasa, otomatis kalau misalnya Chrome kita sudah login, dia otomatis langsung masuk gitu ya. Tapi kalau Ignagito kita tidak manual, karena asumsinya browser kita itu kita belum masuk ke akun apapun. Misalnya di sini, saya masuk dengan menggunakan akun belajar.id. Klik belajar.id. Kita masukkan akun belajar.id-nya apa. Misal saya asumsikan, saya pilih, saya Dami, kebetulan saya masuk ke punyanya Pak Bu Sri, admin. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kesulitan ya. Di sini kan langsung otomatis ya. Masukkan nama depan, nama belakang, nick-nya berapa. Kemudian memang ini kan sudah terkunci nih Bapak. Ini nggak bisa dirubah karena kita masuknya dengan menggunakan akun belajar.id tadi itu. Ini terkunci, nggak bisa dirubah. Karena kita menggunakan akun Google belajar.id. Begitu. Dan ini tinggal nanti dimasukkan nick-nya berapa, klik saya bukan robot, otomatis kita klik daftar, langsung mendaftar di rumah belajar. Karena data di akun belajar.id itu kan ngambilnya dari Dapodik Bapak Ibu. Injeknya dari Dapodik, dan dari data tersebut pula dimasukkan database-nya ke rumah belajar. User yang masuk ke rumah belajar tidak perlu kesulitan daftar dan menggunakan berbagai identitas, cukup dengan menggunakan akun belajar.id. Karena akun belajar.id itu ngambilnya dari Dapodik. Begitu Mbak sih? Oke. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Akun yang sudah terdaftar di rumah belajar, apakah bisa diganti dengan akun yang lain? Terima kasih. Ini Ibu Nenis.
Oke, sebentar Mbak. Ini Chrome saya not responding. Kebanyakan apa tabnya ini. Oke, ini sebentar. Ini mudah-mudahan nggak live ini saya nih. Oke. Ini not responding ini. Aduh. Ya, untuk Ibu Nenis sudah terdaftar, apakah akunnya bisa diganti dengan akun yang lain? Ibu bisa mendaftar lagi menggunakan akun Belajar ID Ibu. Saya bantu jawab nih Pak Farudin. Kemudian dari Budian Saputri, ada pertanyaan, jika membuat evaluasi di Google Classroom berupa uraian, apakah ada cara yang lebih efektif selain mengkoreksi satu persatu? Ya, Pak Farudin bisa sambil menjawab atau masih ini nih terkendala? Ya, Mbak Asih. Nah, kan Ya. betul browsernya kan not responding jadinya keluar. Oke. Oke, Mbak Ya. Asih. Saya lanjut nih, jika membuat evaluasi di Google Classroom berupa uraian, apakah ada cara yang lebih efektif selain mengkoreksi satu persatu? Ya, kalau di Classroom, ya harus satu persatu Ibu. Kecuali menggunakan Google Form. Kalau menggunakan Google Form bisa, tapi isian ya, bukan esai yang dengan jawaban yang panjang. Sama seperti UNBK juga ya kan, sampai saat ini kayaknya belum ada sistem yang bisa mengkoreksi dengan pola jawaban yang panjang ya. Jadi ya jawabannya singkat. Kalau di Classroom-nya sendiri ya kita mengecek satu persatu ya, tidak by system. Kalau by system dengan menggunakan Google Form gitu. Oke, kemudian ini ada yang bertanya lagi, cara menyalin kelas Google Classroom. Untuk menyalin kelas ya, oke. Tadi sudah saya demokan, saya ulangi lagi. Oke, oh tadi sudah ada ya Pak? Tadi sudah saya demokan untuk salin kelas ya. Ya, oke, saya masuk pakai akun belajar. Nah, saya contohkan Bapak Ibu. Ini pastikan yang ya, pastikan ya kelas yang akan kita salin itu milik kita ya. Kalau milik orang lain nggak bisa. Ini contoh kelas, saya akan salin kelas. Saya contohkan ini ya. Di atas ini Bapak, ada 3 titik vertikal ini ya. Kita klik. Lalu di sini ada opsi salin kelas. Kita klik salin kelas. Nah, ini kita ada notifikasi namanya apa, bagian apa dan seterusnya. Nah, ini silakan bisa disesuaikan kalau sudah klik salin. Klik salin. Nah, nanti dia sistem otomatis menyalin kelas konten sama persis seperti yang sudah kita buat. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya master class, ini enak tinggal disalin kelas saja gitu ya. Kalau disalin kelas saja. Yang hilang komen ini saya contohkan. Ini salin kelas, dia proses mengenerate ya kelas dari yang sudah kita salin. Komen-komennya hilang semua Bapak. Ini kelas yang disalin tadi. Komennya hilang semua. Tugas kelasnya masih ada. Tugas kelasnya masih ada. Anggotanya hilang semua, nggak ada anggotanya. Karena kita menyalin membuat kelas baru. Nilai juga tidak ada. Begitu Mbak Asih untuk demo untuk salin kelas. Begitu. Oke, nih terima kasih. Kemudian ini ada yang bertanya lagi. Ya, ternyata sudah pukul 11.18. Saya akan cepat saja membacakan. Bertanya terkait Google Meet. Bisakah peserta dalam Google Meet yang akan bergabung langsung masuk saja tanpa mendapat link Google Meet? Tanpa kita konfirmasi? Tidak, harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya yang mengikuti itu dari Suaranya hilang, Pak. Halo Mbak Asih, terdengar? Oh iya, sudah terdengar lagi. Ya,
memang harus dikonfirmasi, nggih, memang harus dikonfirmasi. Tidak bisa kalau tidak dikonfirmasi. Apalagi kalau misalnya yang masuk attendance-nya itu dari luar organisasi. Nah, memang harus dikonfirmasi untuk bisa masuk, begitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Daryati, apakah jika kita menggunakan aplikasi yang di akun Belajar ID, sedangkan siswa tidak punya akun Belajar ID, solusinya bagaimana? Ya, oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, bagi siswa yang tidak menggunakan akun Belajar.id, tetap bisa bergabung di Classroom. Tetap bisa bergabung di Classroom. Saya tayangkan. Nah, ini Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan juga ya. Ini siswa-siswi saya yang bergabung tidak menggunakan akun Belajar.id. Sama sekali tidak menggunakan akun Belajar.id. Nah, ini yang menggunakan akun Belajar.id. Kalau menggunakan akun Belajar.id di sini nanti ada notifikasi undang wali, ya, undang wali itu. Tapi kalau yang tidak menggunakan akun Belajar.id, mereka bisa. Namun begini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu Classroom-nya itu belum bisa aktif ya, butuh fitur itu ya, butuh fitur itu. Pengalaman kemarin ketika baru mengaktifasi akun belajar itu Classroom-nya belum bisa. Ya, suaranya terputus. Waktu verifikasi Mbak Asih, begitu. Oke. Oke, ya, terima kasih sekali. Kemudian ada pertanyaan terakhir ini Pak dari Ibu Sri Daryati. Untuk Google Meet berarti membuat sekali saja atau setiap menggunakan kita baru membuat link Google Meet yang baru. Terima kasih. Ya, kalau membuatnya langsung di Google Meet itu cuma sekali, Bu. Tapi kalau Ibu membuatnya di kalender, ya saya contohkan ya. Kalau membuatnya di kalender, nih saya contohkan, saya membuat untuk schedule pelatihan ini dengan menggunakan Google Meet. Nah, saya buat schedule-nya di Google Calendar. Pelatihan akun belajar.id di sini saya ada link tautan Google Meet-nya. Nah, ini bisa di setup ya, bisa di setup. Ini berapa kali? Ini kan aturannya mingguan selama hari Selasa, Rabu, dan Kamis 3 kali. Nah, Selasa tanggal 6, Rabu tanggal 7, Kamis tanggal 8 dengan satu pengaturan. Dengan satu pengaturan itu linknya sama. Jadi kalau misalnya kita men-schedule untuk virtual room-nya di Google Meet itu dari Google Calendar, itu satu link bisa dipergunakan beberapa kali. Tapi kalau misalnya kita membuat Google Meet-nya langsung di Google Meet ya, misalnya tadi Google Meet ya. Kalau kita membuatnya langsung di sini ya cukup cuma sekali link itu nanti kita buat lagi. Begitu. Begitu Mbak Asih. Ya, terima kasih Pak Jarwo atas penjelasannya. Untuk pertanyaan sudah semua terjawab, insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu bisa mengecek di grup Telegram kita. Ya, Ya, pertanyaan sudah selesai Pak Jarwo. Mau closing statement, monggo silahkan. baik Bapak Ibu. Satu lagi yang belum ini karena waktunya yang terbatas sekali ya. Sedangkan materi yang perlu disampaikan cukup banyak sekali ya. Saya masuk ke sini Bapak Ibu. Saya masuk ke sebentar. Tugas terakhir adalah uji kompetensi. Oh, uji kompetensi ini belum ya. Saya publish dulu. Saya tugaskan. Ya. Oke, sedang mengenerate.
Ya, sudah ini. Nah, untuk RPP Hyperdoc Content tadi kan sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah uji kompetensi. Ya, uji kompetensi. Jadi sebelum mengikuti uji kompetensi, Bapak Ibu silakan lihat daftar pelatihan, cek daftar pelatihan ini, pesertanya. Ada di Google Sheet ini. Bapak Ibu cari namanya siapa dan siapa nama trainernya. Ya, namanya siapa dan nama trainernya siapa. Jangan salah, oke. Misalnya ini Bu Sri Asfriah ya, nama trainernya saya ya. Nanti ada juga yang lainnya. Misalnya Mbak Bu Sri Sumiati, nama trainernya Mas Kle ya. Jadi pastikan itu dulu. Lihat dulu nama Bapak Ibu, kemudian trainernya siapa. Kemudian setelah itu ya, setelah itu Bapak Ibu klik yang ini, uji kompetensi dasar ini. Klik uji kompetensi dasar. Nah, di sini kan Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi. Tapi itu hanya satu kali. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mengerjakan soal ada notifikasi seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti, mungkin di pelatihan Google Master Trainer yang lainnya. Nah, caranya seperti ini, Bapak Ibu buka mode penyamaran baru. Klik mode penyamaran baru. Oke. Mode penyamaran baru. Kemudian tadi disalin linknya ini ya. Link ini di copy, disalin. Kemudian masuk tadi ke mode penyamaran yang ini. Kemudian dipastekan di sini. Klik pastekan. Kemudian nanti diminta login. Jadi satu user hanya bisa mengerjakan satu kali. Klik login. Nah, gunakan login yang belum pernah Bapak Ibu pergunakan ya, yang belum pernah Bapak Ibu ikuti. Misalnya saya menggunakan akun yang lainnya. Nah, jadi kuncinya di sini ya Bapak Ibu, browser mode penyamaran. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada uji kompetensi Google Workspace for Education. Tuliskan emailnya, kemudian nama lengkapnya. Nama lengkap pastikan tidak salah. Mau pakai gelar atau tidak, monggo silakan. Tapi pastikan itu tidak salah karena nama itu nanti akan dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat. Nah, Bapak Ibu masukkan email akun-belajar.id, kemudian asal sekolah ya, asal sekolah, kemudian jenjangnya apa, kemudian sekolahnya negeri apa swasta, kemudian provinsinya pilih apa, kabupatennya apa, kecamatannya apa ya, kemudian pilih guru, dan yang penting di sini nama trainernya tadi. Nama trainer. Nah, nama trainer ini tadi tentunya Bapak Ibu sudah mengecek dan recheck terlebih dahulu. Nama trainer Bapak Ibu itu siapa? Ya, dicek dan dicek terlebih dahulu. Oke, kalau sudah klik berikutnya, kemudian nanti ada beberapa soal, ada 5 halaman yang nanti Bapak Ibu perlu selesaikan. Jadi seperti itu untuk uji kompetensinya, dan ini wajib Bapak Ibu. Jadi di pelatihan ini tugasnya yang wajib di tugas pelatihan ini ada RPP Hyperdoc Content, dan yang kedua adalah uji kompetensi dasar dengan menggunakan Google Workspace for Education. Begitu Bapak Ibu sekalian, luar biasa materinya, saya ngebut terus terang. Karena banyak materi yang perlu saya sampaikan, tapi durasinya terbatas ya, Dan ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada hal-hal yang belum dipahami, kita bisa terus berkomunikasi ya, di grup Telegram ataupun di Google Classroom. Kemudian selain daripada itu juga Bapak Ibu fokus di Google Classroom karena semua tugas, semua informasi, semua materi ada di situ. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan informasi karena semuanya ada di situ. Sedangkan yang ada di Telegram itu kita bisa berkomunikasi ya, lebih enak dua arah. Lalu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya ya, partisipasinya yang luar biasa ya, dan saya pikir materi yang saya sampaikan ini belum banyak yang menyampaikan.
Mbak Asih ya, belum banyak menyampaikan. Khususnya Iya. untuk RPP Hyper the Content itu materi yang eksklusif karena Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Dan saya mohon izin Bapak Ibu, nanti kalau misalnya RPP-nya sudah jadi, diperkenankan untuk dibagikan. Ya, diperkenankan untuk dibagi untuk guru-guru yang lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian juga pun demikian, ya. Bapak Ibu bisa menjadi manfaat bagi guru-guru yang lainnya. Buat RPP sebaik mungkin, durasinya cukup lama ya, cukup lama, tidak perlu khawatir. Nanti saya share juga untuk timeline-nya ya. Timeline-nya pengerjaannya berapa lama, kemudian masa verifikasinya sampai tahap penerbitan sertifikatnya. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian selain daripada itu, bahwa teknologi ini diharapkan bisa mempermudah tugas. Ya, suaranya hilang, Pak. Kalau kita dipersulit dengan teknologi, itu artinya ya itu teknologi tidak efektif. Tidak efektif. Teknologi itu mempermudah tugas kita sebagai guru. Dan dengan akun belajar tadi ini, pemerintah memfasilitasi bahwa di masa pandemi ini mereka hadir. Pemerintah hadir. Pemerintah hadir untuk membantu guru-guru dalam dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasnya yang luar biasa. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Kita masih tetap berinteraksi di Classroom di Telegram sampai beberapa minggu ke depan akan diselesaikan tugasnya sebaik-baiknya. Nanti hasil RPP-nya juga nanti kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Coba dibayangkan misalnya semua peserta mengirimkan 1000 RPP. Wah, kan luar biasa itu. Luar biasa itu, nanti bisa dimanfaatkan di Bapak Ibu sekalian. Dan saya harapkan juga bisa di-upload ke website Guru Berbagi nggih. Guru Berbagi ini Dirjen GTK. Nanti di situ nanti bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian di-share juga hasil RPP-nya, monggo silakan di-share di media sosial. Tag kami sebagai trainer, saya, Mbak Asih, Pak Tukijo, Mas Klik, silakan di-tag. RPP-nya itu aja yang di-share. Jadi nanti kalau ada yang tahu ini kerjanya siapa, bisa kalau di tag saya kan bisa kelihatan, oh ini saya tersangkanya gitu. Wah sih tersangkanya gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasnya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, saya, Mas Keli, Pak Tukijo, Mbak Asih itu bermanfaat, menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk melayani anak didik kita lebih baik lagi. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.